Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Aryu. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Lalu, apa pengaruhnya nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini kita akan membuat grafik Y sama dengan X kuadrat. Pertama, kalian buat terlebih dahulu tabelnya yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom X, kolom Y sama dengan X kuadrat, karena di sini kita diminta untuk membuat grafik Y sama dengan X kuadrat, lalu kolom koordinat X, Y. Nah, pada kolom X ini, itu range-nya terserah kalian. Boleh dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, atau dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, atau bahkan dari negatif 10, negatif 9, dan seterusnya. Itu bebas, terserah kalian. Cuman di sini, Ibu minta range-nya dari negatif 3 sampai 3. Lalu, kita masukkan ke kolom Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini yang pertama, X-nya itu kita ganti dengan negatif 3. Menjadi Y sama dengan, X-nya kita ganti negatif 3 ya, menjadi negatif 3 kuadrat. Sama dengan negatif 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Maka koordinat X dan Y-nya adalah negatif 3,9. Lalu di sini jika X-nya negatif 2, berarti nanti X-nya kita ganti negatif 2. Menjadi Y sama dengan negatif 2 kuadrat. Hasilnya adalah, berapa ini negatif 2 kuadrat? Iya, betul, 4. Jadi koordinat X, Y-nya adalah negatif 2,4. Contohnya lagi, di sini X-nya adalah negatif 1. Maka kita ganti X-nya ini dengan negatif 1. Menjadi Y sama dengan negatif 1 kuadrat. Hasilnya adalah 1. Maka titik koordinatnya adalah negatif 1,1. Begitu seterusnya sampai dengan di sini X-nya adalah 3. X-nya ini berarti kita ganti dengan 3 menjadi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Jadi titik koordinatnya adalah 3,9. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kita buat bidang kartesiusnya ya. Setelah kita buat bidang kartesiusnya, kita letakkan titik-titik koordinat ini pada bidang kartesius. Nah, di sini titik pertama yaitu negatif 3,9. Negatif 3,9 berarti di sini titiknya ya. Lalu titik kedua negatif 2,4, negatif 2,4 berarti di sini. Negatif 1,1 berarti di sini, 0,0 di sini, dan seterusnya sampai di sini 3,9. 3,9 berarti di sini. Nah, setelah kita buat titik-titik koordinatnya, lalu kita hubungkan sehingga membentuk parabola. Nah, ini adalah gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata grafik ini atau parabola ini dia memiliki titik puncak, yaitu di titik 0,0. Lalu, nah ini garis yang di tengah-tengah ini yang membagi dua bagian sama itu disebut dengan sumbu simetri. Paham ya? Jadi sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola tersebut menjadi bagian yang sama. Nah, itu tadi cara untuk menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Seperti biasa, kita buat dulu tabel dengan 3 kolom, yaitu kolom X, kolom Y sama dengan negatif X kuadrat. Ini yang akan kita buat grafiknya. Lalu, kolom titik koordinat X, Y. Di sini X-nya bebas, boleh berapa sampai berapa. Namun di sini itu menggunakan dari negatif 3 sampai 3. Setelah itu kita masukkan ke kolom Y sama dengan negatif X kuadrat. Berarti X ini kita selanjutnya kita membuat tabel Y sama dengan selanjutnya grafik Y sama dengan negatif X kuadrat.
Seperti biasa, kita buat dulu tabel dengan 3 kolom, yaitu kolom X, kolom Y sama dengan negatif X, ini adalah yang kita buat grafiknya, lalu kolom titik koordinat X, Y. Di sini X-nya bebas, boleh dari berapa sampai berapa, namun Ibu di sini pakai dari negatif 3 sampai 3. Lalu kita masukkan ke kolom Y sama dengan negatif X kuadrat. Jika di sini X-nya adalah negatif 3, berarti ini X-nya kita ganti dengan negatif 3. Menjadi Y sama dengan negatif 3 kuadrat. Nah, di sini negatifnya kita tulis terlebih dahulu, negatifnya kita tulis. Lalu negatif 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Maka titik koordinatnya adalah negatif 3, negatif 9. Lalu yang kedua, jika X-nya negatif 2, berarti di sini X kita ganti dengan negatif 2, menjadi negatif 2 kuadrat. Nah, negatifnya kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada negatif 2 kuadrat, hasilnya yaitu 4. Jadi hasil keseluruhannya adalah negatif 4. Maka titik koordinatnya adalah negatif 2, negatif 4. Begitu seterusnya, kita lengkapi tabelnya sampai yang terakhir, yaitu jika X-nya adalah 3. Berarti X ini kita ganti dengan 3, menjadi negatif 3 kuadrat. Negatifnya kita tulis terlebih dahulu, 3 kuadrat yaitu 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Sehingga titik koordinatnya adalah 3, negatif 9. Nah, setelah kita lengkapi tabelnya, kita buat bidang koordinatnya terlebih dahulu. Lalu kita letakkan titik-titik yang sudah kita cari. Yang pertama, di sini ada negatif 3,9. Negatif 3, negatif 3, negatif 9 ya. Negatif 3, negatif 9. Berarti titiknya di sini. Lalu di sini ada titik negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Berarti titiknya di sini. Negatif 1, negatif 1. Titik negatif 1, negatif 1. Titiknya di sini. 0,0 titiknya di sini. 1, negatif 1 titiknya di sini. Dan seterusnya sampai 3, negatif 9 titiknya di sini. Setelah kita buat titik-titiknya, kita sambungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah parabola. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, kalau kita lihat lagi, parabola ini ternyata memiliki titik puncak, yaitu di sini, titik 0,0. Dan dia memiliki sumbu simetri yang membagi parabola ini menjadi dua bagian yang sama, yaitu sumbu simetrinya di sumbu ini, Y ini. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita perhatikan dua grafik fungsi kuadrat yang telah kita buat, yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat dan grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat grafiknya di sini, apakah kalian bisa lihat apa perbedaannya? Ah, iya betul. Jadi pada grafik Y sama dengan X kuadrat, grafiknya itu terbuka ke atas. Sedangkan pada grafik Y sama dengan negatif X kuadrat, grafiknya terbuka ke bawah. Jadi untuk nilai A-nya itu positif, ya kalau kita lihat A itu adalah koefisien di depan X ya. Jadi kalau A-nya itu positif atau lebih besar daripada 0, maka grafik parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A-nya itu negatif atau A-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Ya. Itu tadi kesimpulan dari dua grafik yang kita buat. Ini kesimpulannya, jika A lebih besar daripada 0 atau positif, maka parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai cara menggambar grafik Y sama dengan AX kuadrat. Semoga dengan menyimak penjelasan Ibu, kalian menjadi lebih paham.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.